Jumat jam sekitar 6:30 tambah cucu Ustaz. Alhamdulillah. Laki-laki. Alhamdulillah. Cucu ke-11. Ke-11. Ya. Sebelasan. Udah bikin ke-11an ini. Iya. Pak Indra gimana kabarnya Pak Indra? Sehat Pak Indra? Alhamdulillah. Cucunya laki perempuan Pak Agus? Laki-laki. Dari anak pertama. Lagi selamat. Agus, selamat ya. Dapat cucu baru. Pak Agus, selamat. Ya, makasih. Ya, kita doakan semoga cucunya menjadi anak soleh. Amin. Amin. Laki, takwa, beriman, bermanfaat buat masyarakat. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak sekalian, kita bisa tetap sama-sama bersilaturahim, berkumpul walaupun tidak bertemu karena physical distancing. Gara-gara physical distancing ini, alhamdulillah kita jadi bisa mempunyai forum pengajian virtual meskipun online. Ya, dengan cara online maksudnya ada yang di Surabaya, ada yang di Cipayung, ada yang di Hankam, ada yang di pantai, ada yang di kamar. Alhamdulillah Allah tetap pertemukan kita dan silaturahim kita jaga, doa kebaikan dan keberkahan buat kita semuanya ya. Amin ya Rabbal. Bapak sekalian, kita mulai dengan tilawah. Al-Qur'annya kan ya. Mari kita lihat surat ayat berapa? Surat apa? Al-Kahfi. Ada yang catat terakhir? Ada Ustaz, sebentar Ustaz. Ini catatan Quran saya di atas lagi. Atau saya ambil Quran saya dulu ya. Ada yang punya catatannya? Kemarin saya nggak hadir ya. Mungkin surat An-Nur, Pak Ustaz. Surat An-Nur. An-Nur ayat 11. Surat 24 ya. Surat 24, Pak Ustaz. Ayat 11. Ayat 37, Pak Ustaz. 37. Ayat 37. Halaman 355. Halaman 355. Apa sih? Nanti aja. Jauh ya. Nanti. Surat 24 ayat 37 ya. Iya, Pak. Surat 24 ayat 37, Pak. Iya. Sudah dapat semuanya? Halaman 355. Iya, halaman 355. Ini kita mulai Berapa ayatnya? dengan membaca surat Ayat 37. Iya, 37. Kita mulai membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.
Orang nggak bisa persis suaranya sama Karena yang susah, Ustaz. ada di Pak Ustadz, sebelum memulai Pak Ustadz, ya. ada usul. Kalau karena memang kita video konferensi, kalau bisa pada saat siapa yang berbicara, yang lain menjadi mute, Pak. Nah, kalau boleh begitu? Enggak. Iya, jadi mute audionya supaya nggak ada spreaderan itu, jadi ada gangguan. Saran saya seperti itu, kita coba. Pak Ustadz pengajian awal, nanti Pak Ustadz yang bicara, tapi yang lain mute. Pada saat gilirannya berikutnya, nanti dia unmute kan, nah yang lain mute gitu, Pak Ustadz. Iya. Iya. Setuju Pak Wardani. Boleh begitu. Cuma kadang-kadang kalau saya ada respon hening begitu jadi bingung sendiri. Ada yang dengerin nggak ya gitu ya Pak ya? Dengerin sendiri. Apa-apa Pak, nanti pas pada saat ini Pak Pri ngasih materi, Pak Pri aja yang ini, yang lainnya di unmute Pak. Ya. Oke, nanti kalau pas baca Quran juga di ya. Ya. Ini perlu di-unmute dulu semuanya. Saya. Ini di Pak Bambang kayaknya agak kesulitan login. Kenapa? Pak Catur. Klik link di atas saja. Oke ya, sambil jalan aja. Seperti biasa kita baca satu ayat dari saya dulu, nanti bergilirannya gimana ya? Ini muternya Ke kanan aja, Ustaz. Ke kanan. Ditunjuk aja satu. Oh ya, saya tunjuk ya. Oke, baik. Benar. Untuk tunjuk saja Pak Ustadz, siapa gitu. Kita kan nggak duduk, jadi nggak bisa lihat duduknya Pak Ustadz aja, terserah tunjuk aja. Habis A, B, C, siapa terserah Pak Ustadz. Oke, baik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Kita mulai dari surat 24 ayat 37, kita baca satu ayat ya. Iya, Pak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Rijalul la tulhihim tijaratu wa la bai'un an dzikrillahi wa iqamis sholati wa ita'iz zakah. Yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Sofan, mangga. Lanjut, Pak Sofan. Muji ya, Bu. Pak Sofan, lanjutan. 38. Enggak, nek tadi mulai enggak tak pakai. Pak Sofan, lanjutkan ayat 38. Ya, insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlih. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Lanjut Pak Agus Lestari. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin. Ayat berapa gue lupa. 39 Pak. Walladzina kafaru 39. kasarabin biqiyati yahsabun dhama'an ma'an. Ayat berapa? 39. 39. Surat berapa, Ustaz? Surat 24. 24.
Wallahu sari'ul hisab. Baik, lanjut Kang Deden. 2439. Ayat 40, surah 24 ayat 40. 40. Lanjut Kang Deden. Bismillahirrahmanirrahim. أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه موج من موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. Terima kasih. Lanjut Pak Isra Hadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro annallaha yusabbihu man fis samawati wal ardi wat tayru tabat kullun qad alima sholatahu wa tasbihah wallahu alimum bima yaf'alun. Alhamdulillah, makasih. Enggak Pak Rojak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. Lanjut Pak Ruby. Alam taro annallaha yuzji sahaban summa yu'allifu bainahu summa yaj'aluhu rukaman watarol wadqa yakhrufu min hilali wa yunazzilu minas sama'i min jibalin fiha min barodin fayusibu bihi may yasha'u wa yasrifuhu amman yasha' yakadu sana barkihi yazhabu bil absor. Alhamdulillah, terima kasih. Kang Ihsan. Ya, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuqallibullahu al-laila wan-nahar. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Terima kasih. Pak Organi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma minhum may yamshi 'ala batnihi wa minhum may yamshi 'ala rijlayn wa minhum may yamshi 'ala arba'in. Yakhluqullahu ma yasha'
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Terima kasih. Mas Anam. Di-unmute dulu Mas Anam. Laqad anzalna ayatin mubayyinat wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Mas Widi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna amanna billahi wa rasuli wa ata'na summa yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalik wa ma Humul haqqu ya'tu ilaihi mudin. Alhamdulillah. Pak Catur, wah masih di jalan Pak Catur. Ustaz, sebentar, surat baru masuk Ustaz, surat nomor berapa ayat? Ustaz. Surat 24 ayat 50. Sebentar, Ustaz. Surat 24, Ustaz. Surat 24 ayat 50. Ayat 50. Ya Ustaz. Wama ya Ustaz. Wama ya Ustaz. Afi qulubihim. Nafikum maradun. Surat 24 An-Nur ya Ustaz. An-Nur ayat 50. Ayat 50. Aki ya Ustaz ya. Afi. Ya Ustaz, saya mulai Ustaz. Ya. Afi qulubihim maradu amir ta'u am yaqafnuna ayya ifallahu alaihim wa rasul bal ulaika humul dolimun. Ya Ustaz. Terima kasih. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Silakan Pak Sofan, lanjut. Ada satu putaran lagi. Pak Sofan. ومن يطع الله ورسوله ومن Jauh suaranya. يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. Agus. La jahda aimanihim la'in amartahum la yahrujun qul la tuqsimu qul la yuqsimu qul la tuqsimu ta'atun ma'rufah Inna Allah khabirum bima ta'malun. Lanjut Kang Deden. Qul ati'u Allah wa ati'u Rasul. Fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma humila wa 'alaikum ma humiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Alhamdulillah. Silakan Pak Is.
Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kamastakhlafal ladina min qablihim wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtado lahum wala yubaddilannahum mimba di khaufihim amna ya budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika wa ulaika humul fasikun. Alhamdulillah. Mas Rajab. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasul wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Terima kasih. Pak Rubi. La tahsabanna allazina kafaru mu'jizina fil ard wa ma'wahumun nar wala bi'sal masir. Alhamdulillah. Kang Isan. Ya ayyuhalladzina amanu yasta'dinkum ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul hulumma minkum lam yablughul hulumma minkum salasa marrat min qabli salatil fajri wahinna tad'un syiyabi zahirati wa min ba'di salatil isya salasu awratin lakum laisa alaikum wala alaihim junnahu ba'dahunna tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'di kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Terima kasih. Alhamdulillah. Pak Wargani. Wa ija balagal atfalu minkumul huluma falyasta'zinu kakamas ta'zanal ladzina min qablihim kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Alhamdulillah. Mas Anam. Wa qawaidu minan nisa'in lati la yarjuna nikahan falaysa alaihinna junahun ayyadna thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bizina wa ayyasta'fifna khairul lahun wallahu sami'un alim. Alhamdulillah. Mas Widi. Laisa 'alal a'ma haraju wala 'alal a'raji haraju wala 'alal maridi haraju wala 'ala anfusikum an ta'kulu min buyutikum aw buyuti abaikum
au buyuti ikhwanikum au buyuti akhawatikum au buyuti a'malikum au buyuti ammatikum au buyuti akhwalikum au buyuti kholatikum au ma malaktum Ya buyuti. Ini udah bisa ini. malaktum mafatihahu au sadiqikum laisa alaikum junahun an ta'kulu jami'au an au ashtata fa idza dakhaltum buyutam fasallimu ala anfusikum tahiyyatan min indillahi mubarakatal thayyibat thayyibah kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Oke, makasih. Pak Catur. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi wa ijakanu maha'u ala amri jami'in mi'illam habu atayasta jinun. Innal ladzina yastajinunaka ulaikal ladzina yu'minuna billahi wa rasulih fa ijastajanu lisanihim fajat liman sikta minhum wastaghfir lahumullah innallaha ghafurun rahim. Alhamdulillah. Lanjut Pak Bambang. Pak Bambang Juartono. Ar-rasuli bainakum kadu'a ibadikum ba'da qad ya'lamu wahul ladina yatasallaluna minkum liwadda falyahdharil ladina yukhalifuna an amrihi an yusibahum fitnatun au yusibahum adabun alim. Alhamdulillah, makasih Pak Indra. Ala inna lillahi ma fis samawati wal ard qad ya'lamu ma antum alaihi wa yawma yurja'una ilaihi fayunabbi'uhum bima amilu wallahu bikulli syai'in alim. Lanjut Pak Bambang Harjanto. Surat 25 Pak. Halo? Halo? 25 ya? Surat 25 ayat 1 sama 2. Halaman 359. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal Qur'ana ala abdi yakunna lil alamina tadiru Nazira alladzi
lahu mulku samawati wal ardi wal yatakid walada walam yakun lahu syarik bil mulki wa khalqa kulla syai'i faqad ra'u takdiru. Sadaqallahul adzim. Baik, Bapak sekalian, alhamdulillah kita bisa melaksanakan tilawah, membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita bacakan, apa yang kita baca memberikan keberkahan dan kebaikan buat kita, dan waktu yang kita gunakan untuk pengajian ini mudah-mudahan menjadi waktu-waktu yang bernilai sangat berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon izin, ini saya mute semuanya dulu ya, seperti tadi yang disarankan Pak Wargani. Jadi Bapak-bapak nggak bisa ngomong semuanya. Saya akan memberi materi dulu, nanti setelah itu baru kita akan tanya jawab ya. Kelihatan ya? Kalau kelihatan ngangguk, nggak bisa ngomong soalnya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Alhamdulillah Bapak sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih bisa bertemu dalam kondisi yang sangat terbatas karena Allah sedang memberikan ujian kepada kita semuanya, bukan hanya di satu daerah, bukan hanya satu kota, bukan hanya satu negara, tapi seluruh negara di muka bumi ini ternyata tidak berdaya menghadapi virus yang bahkan kita sendiri nggak bisa ngelihatnya gitu ya. Ini luar biasa, belum pernah dalam sejarah manusia kelihatannya yang liputannya sedunia. Mungkin dulu pernah ada cerita-cerita wabah dan segala macam, tapi lingkupnya sangat terbatas. Ini lingkupnya sangat tidak terbatas dan belum ketahuan sampai kapan selesainya. Ya, tadi malam kebetulan saya dengan beberapa kawan kumpul lewat online begini juga, mendengarkan cerita dari seorang dokter yang hari-hari beliau sangat sibuk sekarang ini menghadapi banyaknya pasien. Beliau sendiri nggak bisa memprediksi seperti apa ini akan berakhir gitu, karena proses penularan itu begitu cepat dan sangat tidak bisa diprediksi. Ya, jadi kalau kalangan dokter maunya lockdown semuanya, berhenti, maunya begitu, sehingga virus itu kalaupun membuat orang meninggal, ya orang meninggal yang sakit itu aja, dia tidak punya kesempatan untuk menularkan yang lain gitu. Tapi itu kan sudut pandang dokter, sementara dari sudut pandang ekonom, orang sosial, dan yang lainnya tidak seperti itu. Ini jadi ya situasinya memang sangat dilematis antara satu pilihan dengan pilihan yang lain. Ya, beberapa negara sudah sangat berani pemimpinnya untuk mengatakan lockdown. Ya. Oke, teman-teman sudah mendapatkan banyak berita tentang ini dari berbagai sumber. Pada pagi hari ini saya akan share dengan teman-teman, dengan bapak-bapak sekalian, bagaimana seorang mukmin itu dalam menghadapi musibah. Jadi jangan sampai kita menghadapi situasi ini di satu sisi terlalu galau, terlalu khawatir, terlalu takut, atau bahkan terlalu cuek, terlalu masa bodoh, terlalu nggak peduli gitu. Ini dua-duanya salah ya. Bagaimana seorang mukmin harus bersikap, ini yang coba kita kaji berdasarkan ayat-ayat Al-Quran yang Allah berikan di dalam ayat-ayatnya yang Allah berikan dalam Al-Quran ya. Sebagai hamba Allah, semua manusia tidak akan luput dari berbagai cobaan.
ya, baik berupa kesusahan maupun kesenangan. Jadi cobaan itu, kesusahan juga cobaan, kesenangan juga cobaan. Dan itu sunatullah yang akan berlaku bagi setiap manusia. Kita bisa lihat di surat Al-Anbiya, surat 21 ayat 35, mohon Ustaz Sofan untuk membacakannya. Membacanya jadi satu-satu orang aja, termasuk terjemahannya. Surat 21 ayat 35. Kita lihat sama-sama. Surat 21 ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illallah. Bukan kayaknya. 35 ya? 35. 35. 35. Kullu nafsin, Ustaz. Kullu nafsin za'iqatul maut. Salah ya? Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Artinya? Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kepada kamilah kamu dikembalikan. Baik. Jadi, Bapak sekalian, Allah sudah secara tegas mengatakan bahwa setiap yang bernyawa akan mati. Apapun kondisinya, apapun situasinya. Ya. Dan kata Allah, apa ini tadi? Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenarnya dan hanya kepada kami kamu dikembalikan. Jadi orang-orang yang sekarang belum terkena naudzubillah ya, yang belum terkena ujian dan cobaan berupa penyakit, belum tentu atau jangan merasa senang dulu begitu ya, karena cobaan dan ujian yang Allah berikan kepada manusia ini tidak hanya berupa kesusahan, kesengsaraan dan keburukan, tapi kesenangan juga merupakan cobaan. Ibnu Katsir mengatakan, menafsirkan ayat ini, kami menguji kamu wahai manusia, terkadang dengan bencana dan terkadang dengan kesenangan, agar kami melihat siapa yang bersyukur dan siapa yang ingkar, siapa yang sabar, siapa yang berputus asa. Ya. Jadi dua-duanya, baik berupa kesedihan maupun kegembiraan, dua-duanya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Maknanya kan begitu. Jadi jangan senang dulu ketika bersenang-senang, oh nih saya nggak mendapat ujian, saya nggak mendapat cobaan dari Allah. Bukan begitu juga gitu. Ya. Nah, ini yang membedakan, nanti kita paham, yang membedakan orang-orang beriman dengan orang-orang yang tidak beriman. Nah, Bapak sekalian, di dalam Islam, kebahagiaan hidup itu tolok ukurnya bukan senang dan susah. Jadi kebahagiaan hidup itu tolok ukurnya bukan senang dan susah. Orang yang sedang senang tidak berarti dia bahagia. Senang itu maksudnya lapang semuanya, itu tidak identik dengan kebahagiaan. Dan orang yang hidupnya pas-pasan tidak identik dengan ketidakbahagiaan. Gitu ya. Jadi tolak ukur bahagia dan tidak bahagia itu bukan pada kesenangan dan ketidaksenangan. Ya, bagaimana Islam mengatur itu? Jadi Allah menurunkan syariatnya untuk kebaikan dan kemaslahatan manusia. Jadi yang namanya kebahagiaan itu adalah
sesuatu yang terjadi ketika kita memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat esensial ya, sangat mendasar sekali pemahaman ini dalam kita memandang kehidupan ini. Coba tolong baca Pak Agus surat 8 ayat 24. Pak Agus. Mari kita baca, buka sama-sama Bapak, surat 8 ayat 24. Silakan Pak Agus. A'udzu billahi ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillah wa irrasuli idza da'akum lima yuhikum wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbi wa annahu ilaihi tuhsarun. Artinya? Artinya Pak Agus, ada? Ini Ustaz, nggak pakai kacamata, jadi ini nggak kelihatan kacamatanya, belum ketemu. Oh, kacamatanya nggak kelihatan. Iya, kalau mau ngambil supaya kelihatan, mesti pakai kacamata dulu, nyari kacamata. Ya. Baik. Ada yang bacakan, Pak Ustaz? Silakan. Bacakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, patuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberikan kehidupan kepada kamu. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan. Baik, terima kasih Pak Wargani, terima kasih Pak Agus ya. Jadi di dalam ayat ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita orang-orang beriman untuk memenuhi seruan Allah dan seruan Rasul-Nya. Yang seruan Allah dan seruan Rasul-Nya itu akan membawa kita kepada kemaslahatan, kepada kebaikan, kepada kehidupan. Kalau di sini disampaikan Allah, ya alladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Kepada apa yang yuhyikum itu kepada yang menghidupkan kamu. Jadi kehidupan ini, misi kita adalah memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya. Jadi kebahagiaan itu, kemaslahatan itu terletak pada apakah kita memenuhi seruan Allah atau tidak gitu. Ya. Contohnya begini. Kita melihat bagaimana kehidupan Rasulullah SAW pada waktu beliau membawa dakwah Islam ini. Kalau dilihat dari kacamata kesenangan, bukan kebahagiaan ya, kesenangan dalam makna materinya berlimpah, semuanya serba mudah, dan lain sebagainya, Rasulullah bukan orang yang kehidupannya senang, iya kan? Tapi kalau dari aspek kebahagiaan, hatinya merasa tentram, hatinya merasa nyaman, hatinya merasa lapang begitu, siapa yang lebih bahagia ketimbang Rasulullah SAW? Ya. Kalau kita lihat kehidupan para sahabat, Abu Bakar, Umar, dan yang lainnya,
yang mereka mempersembahkan materi-materi mereka untuk perjuangan di jalan Allah, memenuhi seruan Allah, apakah mereka orang yang tidak berbahagia? Nggak mungkin kan? Mereka udah dijamin surga. Ya, mereka sudah dijamin surga gitu. Ya. Nah, jaminan surga itu membuat hati mereka menjadi lapang dan tentram karena sudah memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya gitu. Ya. Nah, kebahagiaan itu ada di situ. Ya, Bapak-Bapak sekalian, ini sangat esensial agar kita bisa menempatkan pikiran kita dan menempatkan perasaan kita dalam kehidupan ini, mana yang harus kita kejar dan mana yang harus kita biarkan saja gitu. Ya, tidak perlu kita kejar. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, menafsirkan ayat ini, jadi kehidupan yang bermanfaat, kehidupan yang maslahah, itu didapatkan dengan memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya. Jadi kalau tidak memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya, dia tidak akan merasakan kehidupan yang baik. Walaupun secara materi, secara kesenangan, mungkin dia senang gitu. Ya. Tapi kesenangan itu kesenangan yang tidak hakiki, kesenangan yang tidak benar, tidak hakiki itu apa? Tidak sejati gitu ya. Bukan kebahagiaan. Jadi kehidupan yang hakiki adalah kehidupan seorang yang atau dengan memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik secara lahir maupun batin. Ini dulu nih, saya ingin kita menempatkan posisi ini dulu sebelum nanti kita bicara masalah musibah. Yang kedua, mari kita lihat surat 11 ayat 3. Minta tolong Kang Deden ya untuk membacakan. 11 ayat 3, Ustaz. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasanah mata'an hasanan ila ajalin musamman wa yu'ti kulladzi fadlah wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum 'adzaba yaumin kabir. Dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar, kiamat. Ya. Ini lebih jelas lagi, Bapak sekalian, bahwa memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah, memohon ampun dan bertobat kepada Allah, itu adalah sumber dari kenikmatan, sumber dari kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Ini makanya diperintahkan oleh Allah, hendaklah kamu mohon ampun kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya, niscaya Dia akan memberikan kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia kepada siapa? Pada orang yang berbuat baik. Jadi, mohon ampun kepada Allah dan bertobat kepada Allah, ini menjadi sumber dari kebaikan, sumber dari kebahagiaan. Ya, kita jangan terkecoh dengan kesenangan yang dirasakan oleh orang-orang yang merasakan kesenangan itu tanpa ada kontrol. Ya,
intinya adalah bagaimana kita sebagai pribadi selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu berusaha untuk memenuhi seruannya, selalu berusaha untuk memenuhi panggilannya. Ya. Baik. Ini menegaskan lagi apa yang tadi di ayat sebelumnya. Jadi dalam ayat-ayat ini Imam Ibnul Qayyim mengatakan bahwa dia akan memberikan balasan, Allah akan memberikan balasan kebaikan bagi orang yang berbuat kebaikan dengan dua balasan. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ya. Nah, ini alhamdulillah dengan salah satu hikmah, nanti kita lihat hikmah di bawah ya. Salah satu hikmahnya Allah turunkan virus corona ini, di satu sisi Allah ingin menunjukkan kepada manusia betapa hebatnya Allah, betapa luar biasanya Allah, betapa perkasanya Allah, betapa sangat adidayanya Allah, ya, dan betapa rendah dan betapa kecilnya, betapa tidak berdayanya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Diberikan virus yang kita bahkan nggak bisa ngelihat, kita sudah paniknya luar biasa dan harus mengeluarkan dana sekian ribu triliun barangkali kalau mau diakumulasi seluruh dunia ini untuk menghadapi virus yang terus menyebar yang tidak tahu kita kapan selesainya. Di satu sisi Allah mau menguji itu, tapi di sisi lain ini kesempatan bagi orang-orang yang beriman untuk merenungkan kembali apa yang dulu ada yang masuk lagi. Ini banyak orang keperangkap ini soalnya, sebagai host juga, sebagai moderator juga, sebagai narasumber juga, dan lain sebagainya ya. Semuanya diborong. Jadi dengan ini hikmahnya banyak sekali, nanti kita lihat di bawahnya hikmahnya. Di poin ini saya ingin mengatakan bahwa kita samakan dulu persepsi kita tentang yang namanya kebahagiaan, tentang yang namanya ketentraman dan kelapangan hati. Itu kita samakan dulu persepsinya. Karena sikap ini akan mempengaruhi cara kita menghadapi musibah, akan mempengaruhi cara kita menghadapi ujian, baik berupa kesenangan maupun berupa kesusahan. Ya, landasannya ditegakkan dulu. Karena kalau landasannya tidak ditegakkan, maka ini akan goyang nih. Ya, landasan kebahagiaan itu apa? Dari mana kebahagiaan itu? Ya, ketentraman itu apa? Dari mana ketentraman itu? Itu dulu kita dudukkan secara benar. Ya, dan dari ayat-ayat ini kita tahu bahwa kebahagiaan itu adalah ketika kita memenuhi seruan Allah. Kebahagiaan itu adalah ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu. Oke. Nah, dari situ baru kita bicara bagaimana sikap kita menghadapi masalah. Ya. Karena seorang mukmin dengan ketakwaannya kepada Allah memiliki kebahagiaan yang hakiki di dalam hatinya. Ini bisa kebaca ya semua ya. Saya udah berikan fontnya besar, kebaca ya. Maka masalah apapun yang dihadapinya di dunia ini tidak akan membuatnya mengeluh atau stres, apalagi putus asa. Hal ini karena keimanan yang kuat kepada Allah membuat dia yakin bahwa apapun ketetapan yang Allah berlakukan untuk dirinya, itulah yang terbaik baginya. Ya, jadi bagi orang beriman, bagi kita insya Allah, bagi orang beriman, masalah apapun, ya bukan cuma masalah ya, kebahagiaan, kesenangan apapun yang kita terima, itu bagian dari ketetapan yang Allah takdirkan terhadap diri kita. Ya. Jadi kalau keyakinan ini kuat dalam diri kita, maka Allah akan memberi balasan kebaikan berupa ketenangan dan ketabahan. Ini cerita sesuatu yang yang berlaku bagi orang yang dalam kondisi lapang seperti kita, dan berlaku juga pada kondisi orang yang sedang mendapatkan ujian. Ya. Kita lihat landasannya, surat 64 ayat 1. Ini siapa ya? Pak Rubi, mangga Pak Rubi. Surat 64
Ayat 11, sorry. Surat 64 ayat 11. Kita buka sama-sama. Surat 6, 64 64 ayat 11. 11. Ya, dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asoba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada suatu musibah pun, terima kasih Pak Rubi. Ya. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa bentar, ada yang masuk lagi. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk ke dalam hatinya. Jadi, apapun musibah yang ada, kalau itu terjadi, maka itu bagian dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi bukan berarti kita kemudian pasrah dan nggak ngapa-ngapain gitu, ya. Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dengan mengatakan maknanya seorang yang ditimpa musibah dan dia meyakini musibah tersebut merupakan ketentuan dan takdir Allah, kemudian dia bersabar dan mengharapkan balasan dari Allah. Ingat kuncinya ya, ada musibah, kemudian dia terima dengan sabar dan sambil berharap pahala dari Allah. Ini yang membedakan kita dengan orang kafir. Disertai perasaan tunduk berserah diri kepada ketentuan Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk ke dalam hati orang tersebut dan menggantikan musibah dunia yang menimpanya dengan petunjuk dan keyakinan yang benar dalam hatinya. Bahkan bisa jadi Allah akan menggantikan apa yang hilang darinya dengan sesuatu yang lebih baik baginya. Ini. Seringkali kita suka bertanya, kenapa orang bertakwa, orang baik, soleh, ya, baik kepada orang lain, bermanfaat bagi orang banyak, kok diuji Allah dengan sakit misalnya. Sementara orang kafir yang dia tidak beriman, dia nggak sholat, dia nggak ngapa-ngapain, tidak dekat dengan Allah, tapi Allah berikan kesenangan gitu. Ya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena Allah sedang melihat kadar keimanan orang beriman tersebut, apakah dia sabar. Yang kedua, apakah dia benar dengan keimanannya. Yang ketiga, orang itu ketika dia mendapatkan ujian, apakah tetap berharap kepada Allah? Saya setelah baca-baca ini, terus berpikir, oh iya, jadi selalu kita harus berpikir bahwa apapun yang sedang terjadi pada diri kita, maka pengharapan kepada Allah jangan pernah putus. Ya, pengharapan kepada Allah jangan pernah putus. Karena ini yang membedakan kita dengan orang kafir. Ini yang membedakan orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Ya, pengharapan kepada Allah jangan pernah berhenti. Apapun urusan kita. Ya, urusan anak nyari kerja, urusan anak sekolah, urusan kita dengan karyawan, urusan kita dengan orang lain, pengharapan kepada Allah jangan pernah putus. Ya, permohonan kepada Allah jangan pernah putus, karena ini yang membedakan orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Ya, Bapak sekalian. Jadi itu yang membedakan antara orang-orang yang terus berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan orang yang tidak mau peduli dengan urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya, membedakan antara orang yang bertakwa dengan orang yang bukan bertakwa.
Nah, indikasinya apa? Nih kata Allah akan tafsiran Imam Ibnu Katsir, Allah akan memberikan petunjuk. Petunjuk itulah yang membedakan antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Ya. Nah, itu nanti bisa kita rasakan ketika kita menemukan dalam hidup ini hal-hal yang membuat kita jadi, aduh ini rasanya nggak enak banget ya. Kok begini sih, kok begitu sih, gitu ya. Ketika itu kita kembalikan dengan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tulus, dengan ikhlas, maka insya Allah Allah akan memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita. Ya. Inilah sikap seorang mukmin dalam menghadapi musibah. Meskipun Allah dengan hikmahnya yang maha sempurna telah menetapkan bahwa musibah itu akan menimpa semua manusia, baik orang beriman maupun orang kafir, akan tetapi orang beriman memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang kafir. Apa itu? Ketabahan dan pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menghadapi musibah tersebut. Ya. Ini kan berbeda ya. Orang biasanya kan kalau sakit, kalau dapat musibah, dapat ujian tuh ngeluh bawaannya. Kalau orang beriman enggak, justru dia mengharapkan pahala dari Allah gitu. Pernah enggak Bapak-bapak besuk orang soleh misalnya, siapa gitu, ketika dibesuk dia bukan ngeluh, aduh saya sakit ininya, sakit itunya, bukan. Alhamdulillah saya sedang mendapatkan ujian dari Allah, mudah-mudahan dengan ini Allah memberikan pahala buat saya. Gitu. Ya. Mudah-mudahan dengan sakit ini Allah hapuskan dosa saya. Mudah-mudahan dengan sakit ini Allah tambahkan kebaikan buat saya. Kan enak, ya. Jadi cara kita menyikapi masalah amat sangat berbeda dengan cara orang yang tidak beriman menyikapi masalah. Beda, ya. Nah, ini kan mungkin pernah dengar bahwa masalah atau bukan masalah itu ditentukan oleh persepsi kita dalam memandang sesuatu itu. Sesuatu itu bisa jadi masalah atau bisa jadi tidak masalah, tergantung persepsi kita terhadap sesuatu itu. Kan gitu ya. Nah, jadi kalau persepsi kita bangun bahwa ini sesuatu yang memang Allah takdirkan buat diri saya, maka pengharapan kepada Allah harus lebih dikedepankan ketimbang keluhan-keluhan dan yang lainnya. Jadi Bapak sekalian, dalam menjelaskan hikmah ini, Ibnu Qayyim mengatakan sungguhnya semua musibah yang menimpa orang beriman senantiasa disertai dengan sikap ridho dan ihtisab. Ya, ridho dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah. Ya, makanya saya bilang tadi, jangan pernah putus pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup kita. Segala sesuatu, segala urusan, jangan pernah putus dari pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah memang tempat untuk diminta, dan Allah senang kalau diminta. Ya, kalau manusia diminta terus marah dia. Ya, manusia diminta terus marah dia. Tapi kalau Allah terus diminta, Allah senang. Karena itu menunjukkan bahwa Allah lah yang menguasai kita. Allah lah yang mengendalikan kita. Allah lah yang mengatur kita. Kalau dia diminta terus oleh kita sebagai hambanya, sebagai makhluknya, Allah senang. Ya. Kalaupun sikap ridho tidak mereka miliki, maka pegangan mereka ini orang beriman adalah sikap sabar dan ihtisab. Ridho dan ihtisab atau sabar dan ihtisab. Ridho dan mengharapkan pahala atau sabar dan mengharapkan pahala. Jadi pengharapan itu nggak pernah putus. Ya, Bapak sekalian, ini semua akan meringankan beratnya beban musibah tersebut. Karena setiap kali mereka menyaksikan atau mengingat balasan kebaikan, akan terasa ringan bagi mereka menghadapi kesusahan dan musibah. Ya. Jadi harapan itu harus selalu terbangun dalam diri kita. Karena Allah tergantung dari persangkaan kita. Nanti di bawah ada hadisnya. Sementara orang kafir
ketika menghadapi musibah, mereka tidak memiliki sikap ridho dan boro-boro mengharapkan pahala dari Allah ya. Kalaupun mereka bersabar menahan diri, maka tidak lebih seperti kesabaran hewan-hewan ketika mengalami kesusahan. Artinya tidak ada kaitannya dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membedakan orang kafir dengan orang beriman. Ya. Intinya Bapak-bapak sekalian, tali kepada Allah jangan pernah putus. Tali hubungan kita dengan Allah jangan pernah lepas. Gimana membangunnya? Banyak-banyak tilawah, banyak-banyak sholat sunat, banyak-banyak mengerjakan kebaikan. Ya, agar supaya Allah terus hadir di dalam benak pikiran kita. Nah, ini ayatnya mungkin bisa kita baca, Mas Rojak, surat 4, ayat 104. Surat 4, Anisa ya. Anisa, ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tahinu fil ibtigha'il qawm in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allahu aliman hakima. Dan janganlah kamu berhati lemah dalam mengedam mereka atau musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, maka ketahuilah mereka pun menderita kesakitan pula. Sebagaimana kamu rasakan, sedang kamu masih dapat mengharapkan dari Allah apa yang tidak dapat mereka harapkan. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ya. Poin pentingnya adalah bahwa yang namanya kesakitan, kesusahan, musibah itu Allah kenakan kepada semua orang. Ya. Baik orang beriman maupun orang kafir. Semuanya Allah berikan ujian ini. Yang membedakan adalah bahwa orang beriman itu atau kamu di sini mengharapkan dari Allah sementara mereka tidak punya harapan kepada Allah. Harapan kita apa kepada Allah? Harapan pahalanya ditambah dan harapan dosa dihapuskan. Itu yang membedakan orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Ya, jadi Bapak sekalian, setiap situasi dan setiap kondisi yang kita hadapi selalu ada harapan untuk kebaikan yang Allah berikan kepada kita dan penghapusan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Ya, itu yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak beriman. Jadi, orang-orang mukmin maupun orang kafir itu sama-sama menderita kesakitan. Sama-sama dapat musibah. Sama-sama kena virus corona. Jadi, saya suka bingung juga. Beberapa waktu yang lalu ada dapat kiriman video salah seorang ustadz yang lagi ceramah. Saudara-saudara, jangan khawatir. Kalau kita sholat isya berjamaah, kalau kita sholat subuh berjamaah, maka Allah akan lindungi kita. Kita nggak akan kena virus. Ya, nah ini salah memahami ayat ini, ya. Yang namanya virus, yang namanya musibah itu tidak kenal orang beriman dan tidak orang beriman gitu, ya. Tidak kenal orang kafir atau orang tidak beriman. Kalau saat orang kafir dia pakai APD lengkap, alat perlengkapan diri yang lengkap, sementara orang mukmin nggak pakai alat perlengkapan diri, sama-sama ke tempat daerah wabah. Ya udah pasti orang berimannya kena virus dan orang kafirnya tidak kena virus karena dia menggunakan APD. Ya, jadi sunatullah itu nggak bisa kita abaikan. Ya, ayat Allah itu, takdir Allah itu ada pada takdir yang tekstual, ada pada takdir yang kontekstual, realitas kehidupan gitu. Kalau orang haus, minum. Orang kafir maupun orang mukmin,
Kalau haus minum, hilang hausnya. Ya. Jangan memahami dia orang kafir. Kalau haus dia minum, biarpun banyak minumnya nggak akan hilang hausnya. Enggak begitu. Itu tidak sunnatullah. Ya. Mari kita memahami dengan tepat pernyataan-pernyataan, jangan sampai ada benturan antara ayat Allah secara qauli itu secara konsep yang ada di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, dan ayat-ayat Allah secara kauni yang ada di alam semesta ini gitu. Ya, ayat Allah yang qauli yang ada di dalam Al-Qur'an itu kebanyakannya diturunkan Allah untuk memberikan landasan berpikir dan landasan rasa bagi kita. Ya. Dan sebagiannya Allah tetapkan hanya berlaku untuk orang beriman. Contoh tadi, ibadah itu hanya untuk orang beriman. Pengharapan pahala hanya untuk orang beriman. Istighfar hanya untuk orang beriman. Tapi ayat-ayat kauni yang ada di alam semesta itu juga ayat Allah. Ya, jangan dibenturkan kedua wilayah ini. Ya, jangan dibenturkan. Masing-masing punya wilayahnya. Sebagai orang beriman, kedua wilayah itu kita yakini sebagai takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gitu ya. Jadi lucu juga nih banyak tulisan-tulisan terkait dengan penyikapan terhadap virus corona ini yang cara memahaminya tidak pas gitu. Nah, ini kita harus memahami dengan baik ya. Nah, contoh yang kasus sholat Jumat dan lain sebagainya itu juga coba kita pahami dengan sebaik-baiknya. Ya, jangan dibenturkan antara ibadah yang merupakan perintah Allah secara konsep untuk mengasah pikiran dan perasaan kita, jangan dibenturkan dengan sunatullah yang lain gitu. Itu semuanya milik Allah. Ya, semuanya milik Allah. Kita harus pahami sesuai dengan kondisi dan konteks yang kita hadapi. Nah, apa hikmah dari musibah yang Allah timpakan kepada umat manusia, baik kepada orang kafir maupun orang beriman? Di samping sebab-sebab di atas, ya, sebab-sebab ini maksudnya situasi-situasi yang harus kita, cara penyikapan kita terhadap musibah, ada faktor lain yang bisa meringankan semua musibah dan kesusahan yang dialami seorang mukmin, yaitu merenungi dan menghayati hikmahnya. Ya. Dengan merenungi hikmah-hikmah tersebut, seorang mukmin semakin yakin bahwa semua cobaan yang menimpanya pada hakikatnya adalah kebaikan bagi dirinya. Ya. Semua cobaan yang menimpanya adalah kebaikan bagi dirinya untuk menyempurnakan keimanannya dan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak sekalian, saya yakin kita semua juga sudah rindu untuk sholat berjamaah di masjid. Udah seminggu lebih nih kita, sepekan lebih nih kita nggak sholat berjamaah. Nggak sholat Jumat. Siapa yang nggak merasa rindu terhadap situasi itu? Walaupun di sisi lain kita juga menerima hikmahnya bahwa jadi semakin dekat dengan anak-anak, ya, karena sholatnya di rumah bareng-bareng berjamaah. Ya, semakin dekat dengan istri, dengan anak-anak, dan yang sebagainya. Tapi di sisi lain kita punya kerinduan untuk kembali ke masjid, berjamaah ke masjid, ya, sholat bersama-sama dan seterusnya. Nah, kerinduan-kerinduan itulah yang membedakan antar orang beriman dengan orang kafir. Ingat nggak bahwa Rasulullah bilang, ketika kita terbiasa melakukan sebuah perbuatan secara rutin, katakan misalnya Bapak, teman-teman biasa berinfak secara rutin setiap pagi ke masjid, misalnya. Kemudian dalam kondisi ini kita tidak bisa ke masjid, sehingga infak kita yang setiap subuh kita bawa untuk kita taruh di masjid, tidak kita lakukan. Apakah Allah tetap mencatat kebaikan yang biasa kita lakukan itu? Tetap. Jadi Allah tetap mencatat semua kebaikan dan kebiasaan yang biasa kita lakukan ketika ada situasi kita tidak bisa melakukan hal itu. Kita biasa sholat berjamaah ke masjid, tapi karena kondisi ini kita tidak bisa ke masjid, insya Allah kebaikan dan pahala yang Allah berikan sama dengan kita sholat ke masjid. Kita harus meyakini itu gitu. Ya.
Jadi kita tidak perlu memaksakan bahwa, oh saya harus masjid, ini harus dibuka, oh gitu. Yang kalau itu tetap dibuka dan tetap dilaksanakan Jumatannya, bayangkan kalau ada satu orang ternyata dia pembawa virus yang dia tidak sadari, dia nggak tahu bahwa dia sudah positif kena corona, karena dia ngotot sholat Jumat di situ, berapa ratus orang nanti yang akan kena tular. Sekian ratus orang itu pulang ke rumah masing-masing. Menularkanlah keluarganya. Keluarganya pergi ke teman yang lain, nularin lagi gitu. Gitu kan? Jadi efek dan dampak yang bisa diakibatkan karena seringkali tadi ya, cara kita memandang situasi ini dan cara kita memandang takdir Allah, qauli dan kauni ini kurang pas, sehingga keburukan itu bisa terjadi dan semakin meluas, ya. Dan itu juga sunatullah juga gitu. Ya, itu sunatullah juga bahwa ketika seseorang punya penyakit dan kemudian dia berdekatan dengan orang lain, kemudian dia batuk, dropletnya pindah ke orang tersebut, kemudian orang tersebut memegang mukanya, masuk lewat mata atau masuk lewat mulut atau hidungnya, dia kena virus, dia kemudian berinteraksi dengan lain, dan terus begitu, itu juga sunatullah. Ya kan? Itu juga takdir Allah gitu. Jadi, kita tidak perlu membenturkan takdir Allah yang itu dengan takdir Allah yang lain. Ya. Nah, dengan musibah ini, hikmahnya juga menguatkan kesabaran kita dan prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang perlu terus kita kedepankan, Bapak-Bapak sekalian. Husnuzon kepada Allah dalam semua musibah dan cobaan. Berprasangka baik kepada Allah dalam semua musibah dan cobaan. Jangan pernah sekalipun berprasangka buruk. Jangan pernah sekalipun mempunyai pikiran-pikiran negatif terhadap Allah. Ya. Karena kata Allah, di dalam sebuah hadis qudsi, ya, aku akan memperlakukan hambaku sesuai dengan persangkaannya kepadaku. Jadi Allah akan memperlakukan kita sebagaimana persangkaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita berprasangka baik kepada Allah bahwa oh, dengan musibah ini kita sedang dilatih sabar. Dengan musibah ini Allah pengen menghapus dosa-dosa kita. Dengan musibah ini Allah pengen kita lebih dekat, lebih banyak merenung, lebih khusyuk dalam ibadah, lebih berbuat baik bagi orang lain, membantu orang lain, bikin donasi, bikin gerakan-gerakan peduli dan lain sebagainya. Allah ingin kita melakukan itu semua. Itu sebuah kebaikan, ya. Nah, persangkaan kita kepada Allah akan menentukan seperti apa nanti kebahagiaan dan ketentraman yang akan kita rasakan. Ya. Jadi Allah akan memperlakukan seorang hamba sesuai dengan persangkaan hamba tersebut kepadanya, dan dia akan berbuat pada hambanya sesuai dengan harapan baik atau buruk dari hamba tersebut. Ya, jadi mari kita sama-sama membangun persangkaan dan harapan yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus aja berharap kepada Allah. Ada 3 atau 4 poin terkait dengan hikmah-hikmah yang besar ini. Yang pertama, Allah menjadikan musibah dan cobaan sebagai obat pembersih untuk mengeluarkan semua kotoran dan penyakit hati yang ada pada hambanya. Ya, Bapak sekalian, dengan adanya virus corona ini mungkin bisa kita jadikan pembersih kotoran hati dan pikiran kita. Ya, saya agak ngeri tadi malam mendengar ceramah dan informasi dari dokter itu. Ini kita nggak tahu kapan selesainya dan bagaimana berakhirnya, ya, karena kita akan agak sulit mencegah interaksi manusia dengan manusia. Ya, coba bayangkan saja kalaupun kita sudah diisolasi, kan kita perlu makan. Makan ini beli. Ketika kita beli, kita nggak tahu orang yang masak itu apakah bebas dari virus atau tidak.
ya, kan dia masak. Yang masak ini kan perlu beli cabai, perlu beli garam, perlu beli segala macam. Beli itu kan ke pasar. Ketika dia di pasar, gimana dia memastikan tidak ada virus nempel di makanan itu dan tidak ada virus yang ada di tangan orang yang menjual barang itu. Agak sulit nih memang mengendalikan situasi ini. Ya, jadi sikap yang bisa kita lakukan berikhtiar semaksimal mungkin, serahkan pada dokter, serahkan pada otoritas yang punya otoritas yang berwenang untuk mengatur semuanya. Sementara secara perasaan dan secara hati, ini kita yakini bahwa dengan situasi ini Allah sedang membersihkan hati kita dan membersihkan pikiran kita. Jadi jangan pernah punya pikiran negatif, jangan pernah punya persangkaan negatif terhadap Allah Subhanahu wa taala, ya, dan terhadap orang-orang yang lain. Saya kok juga agak gerah juga ketika ini skenario bla bla bla, skenario ada konspirasi segini begini begitu. Sudahlah, itu biar orang-orang yang suka ngurusin dan memahami itu sebagai konspirasi. Yang kita hadapi sekarang adalah masyarakat kita sedang mempunyai masalah, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita maksimalkan, agar supaya musibah ini tidak makin menyebar luas kemana-mana gitu ya. Dan secara sikap, pikiran, dan perasaan kita bersihkan. Dan kita yakini bahwa Allah sedang menguji kesabaran dan kesungguhan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kotoran penyakit tersebut tidak dibersihkan, maka dia akan celaka karena dosanya. Ya. Jadi musibah dan cobaanlah yang membersihkan penyakit itu. Musibah dan cobaan yang akan membersihkan penyakit-penyakit dosa itu, sehingga hamba tersebut meraih pahala yang sempurna dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, orang yang paling banyak mendapat ujian di jalan Allah adalah para nabi, kemudian orang-orang yang kedudukannya setelah mereka dalam keimanan, dan orang-orang yang kedudukannya setelah mereka dalam keimanan. Jadi para nabi, kemudian orang-orang soleh, dan berikut-berikutnya. Kalau agamanya kuat, maka ujiannya makin besar. Kalau agamanya lemah, dia akan diuji sesuai dengan kelemahan agamanya. Dan akan terus-menerus ujian itu, ini tolong perhatikan ya, akan terus-menerus ujian itu Allah timpakan kepada seorang hamba, sampai hamba tersebut berjalan di muka bumi dalam keadaan tidak punya dosa. Jadi yang Allah inginkan dari orang beriman itu adalah ketika Allah berikan ujian kepada dia, Allah ingin menguji kadar keimanannya, dan pada saat yang sama Allah ingin hapus dosa dia. Ya, jadi kalau sakit, alhamdulillah Allah sedang menghapus dosa-dosa saya nih. Alhamdulillah Allah sedang mengampuni kesalahan-kesalahan saya ini. Gitu ya, cara menyikapinya, bukan dengan mengeluh. Yang kedua, tadi masalah yang pertama hikmahnya menghapuskan dosa. Yang kedua, Allah menjadikan musibah dan cobaan ini sebagai sebab menyempurnakan penghambaan diri dan ketundukan mukmin kepada Allah. Menyempurnakan penghambaan diri dan ketundukan seorang beriman kepada Allah, karena Allah mencintai hambanya yang selalu taat beribadah dalam semua keadaan, susah maupun senang. Jadi Allah sudah cinta kepada kita, ya insya Allah ya, karena kita rajin ke masjid, karena kita rajin baca Quran, rajin tilawah, karena kita rajin mengaji. Ketika dalam situasi seolah-olah menurut kita itu sebuah kebaikan kepada Allah, dan kemudian Allah tetap memberikan ujian dan musibah, kita memahami itu sebagai cara Allah menyempurnakan penghambaan dan pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu kan cara menyikapinya. Cara menyikapi ini memang sangat penting dan sangat mempengaruhi cara hidup kita ya, Bapak-bapak sekalian ya. Persepsi kita, cara paham kita terhadap berbagai persoalan seperti ini akan mempengaruhi tindakan-tindakan dan perilaku kita. Makanya kalau salah memahami, salah mengerti tentang urusan-urusan seperti ini, nanti tindakannya juga akan salah. Nah,
Yang ketiga, hikmah yang pertama tadi diampuni dosanya, yang kedua menyempurnakan ketundukan penghambaan. Sebelumnya ini ada sabda dari Rasulullah SAW. Sungguh mengagumkan keadaan seorang mukmin, semua keadaannya membawa kebaikan untuk dirinya. Dan ini hanya ada pada diri seorang mukmin. Jika dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, dan itu kebaikan baginya. Dan jika ditimpa kesusahan, dia bersabar, dan itu kebaikan juga baginya. Ya. Jadi bagi orang beriman itu, dua-duanya baik. Kalau dia mendapatkan kesenangan, dia bersyukur, dan itu baik, karena bersyukur. Ya, bukan hura-hura. Dia bersyukur, alhamdulillah, saya mendapatkan kebaikan. Alhamdulillah, saya mendapatkan kenikmatan. Alhamdulillah, saya mendapatkan kebaikan. Dan itu baik. Kalau dia dapat musibah, kesusahan, dia sabar. Itu juga baik bagi dia. Ya. Jadi orang mukmin itu baik harusnya. Ya. Baik harusnya orang beriman itu di mana-mana ya. Dia dapat susah dia baik, dia sabar, dia dapat kesenangan dia baik juga karena dia bersyukur, ya. Bukan berlebihan atas apa yang dia terima. Yang ketiga, hikmahnya Allah menjadikan musibah dan cobaan di dunia ini sebagai sebab menyempurnakan keimanan seorang hamba terhadap kenikmatan sempurna yang Allah sediakan bagi hamba yang bertakwa di surga kelak. Ini dia ya, yang jauh lebih penting. Jadi Allah memberikan ujian bagi kita untuk memastikan iman itu tetap hadir dalam diri kita. Ya, tetap ada dalam diri kita. Ya, dan Allah ingin sempurnakan dengan ujian itu. Agar supaya Allah ingin memastikan ketika kita nanti masuk surga nanti memang layak kita masuk surga. Ya. Allah perlu cek dulu. Kalau kuliah itu diuji dulu. Ujiannya layak nggak dapat ijazah sarjana? Dapat nggak? Dapat layak tidak dapat ijazah doktor? Ya, harus lewat ujian dulu. Nah, kelayakan itulah yang Allah ingin lihat. Apakah kita layak sebagai orang beriman dan layak mendapatkan surganya atau tidak? Ya. Nah, Bapak sekalian, inilah keistimewaan surga yang sangat jauh berbeda keadaannya dengan di dunia ini. Ya. Dan Allah ingin menjadikan orang-orang beriman itu semuanya masuk surga. Sekali lagi ya, Allah ingin semua orang beriman itu masuk surga. Kita yakini itu. Sekarang tinggal kitanya yang sebagai orang beriman mau atau tidak masuk surga itu. Siap atau tidak masuk surga itu. Layak atau tidak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Tinggal pada diri kitanya. Nah, sebagai penutup Bapak sekalian, ini ada cerita sedikit tentang Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi Ibnu Taimiyah ini adalah gurunya Ibnu Qayyim. Ya. Kata Ibnu Qayyim, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih bahagia hidupnya daripada beliau, Ibnu Taimiyah. Padahal kondisi kehidupan beliau sangat susah, jauh dari kemewahan dan kesenangan duniawi, bahkan sangat memprihatinkan. Ditambah lagi dengan siksaan dan penderitaan yang beliau alami di jalan Allah berupa siksaan dalam penjara, ancaman, dan penindasan. Jadi sekedar informasi, Imam Ibnu Taimiyah ini seorang ulama yang tegar, yang punya prinsip. Ketika itu beliau diminta untuk mendukung kebijakan raja, tapi beliau tidak setuju, lalu beliau dimasukkan penjara dan disiksa. Salah satu perkataan yang sangat fenomenal Imam Ibnu Taimiyah ini, dia bilang, dimanapun aku bahagia. Kalau aku sedang disiksa, aku bahagia karena aku sedang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku dibunuh, aku bahagia karena aku akan bertemu dengan penciptaku, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau aku dipenjara, diisolasi, aku bahagia karena aku bisa berduaan saja dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada situasi yang bisa membuat dia tidak bahagia. Ya. Jadi kata Ibnu Qayyim ini kan, aku mendapati beliau adalah orang yang paling bahagia hidupnya, paling lapang dadanya, paling tegar hatinya, serta paling tenang jiwanya. Ya.
terpancar dari wajah beliau, sinar keindahan dan kenikmatan hidup yang beliau rasakan. Dan kami murid-muridnya, jika ditimpa perasaan takut yang berlebihan, atau timbul dalam diri kami prasangka buruk, atau ketika kami merasakan kesempitan hidup, maka kami segera mendatangi beliau untuk minta nasihat, dengan hanya memandang wajah beliau dan mendengarkan ucapan beliau, serta-merta hilang semua kegundahan yang kami rasakan, dan berganti dengan perasaan lapang, tegar, yakin, dan tenang. Ya, makanya kata Rasulullah, duduk bersama orang soleh itu akan memberikan efek yang berbeda ketimbang duduk dengan orang yang tidak soleh. Ya. Berkumpul dengan soleh itu maka jadi penting bagi kita. Ya. Nah ini, Bapak-Bapak sekalian, jadi intinya dalam menghadapi musibah ini, persepsi kita, cara pikir kita, cara pandang kita sangat menentukan bagaimana sikap dan perbuatan yang akan keluar dari diri kita. Tadi saya sampaikan, kebahagiaan itu kuncinya adalah memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dulu. Nah, kalau itu sudah bisa kita wujudkan, maka musibah apapun yang menimpa diri kita ujungnya kebaikan. Ya, karena Allah ingin menghapuskan dosa kita dan Allah ingin melihat pengharapan dan prasangka baik kita kepada Allah yang terus bisa kita jaga. Ini barangkali mudah-mudahan Allah senantiasa meneguhkan iman dan takwa kita kepadanya, menjadikan kita sebagai hambanya yang terus meminta dan berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan musibah yang sedang menimpa kita semua pada hari ini segera Allah ganti dengan kebaikan dan Allah ganti dengan ketenteraman bagi semua umat manusia. Dan kita tetap terus berdoa dan berharap serta berikhtiar semaksimal mungkin agar supaya bisa meminimalisir ya orang-orang yang terkena musibah ini dan kita berbuat apa yang bisa kita lakukan. Allahu a'lam bishawab, jazakumullah khairan. Habis ini kita boleh tanya jawab. Nanti materinya saya kirim lewat grup WhatsApp ya, karena kelihatannya nggak sempat nyatet. Kalau ada yang nyatet, alhamdulillah. Kalau nggak apa-apa, nanti saya kirim materinya. Kita bisa tanya jawab. Ini saya buka semuanya. Tehnya diminum dulu, Ustaz. Apanya? Tehnya diminum dulu, Ustaz. Apanya? Minum tehnya dulu, Ustaz. Mana Pak Catur belum nyiapin teh nih? Iya nih, Pak Bambang nih nggak nyediain nih, Pak Bambang. Ini, dinikmati, dilihat aja deh, dilihat aja deh. Jagung. Minum dulu. Kacang ya. Waduh. Jagung. Ustaz, itu yang masjid itu di seperti Masjid Taman Sari itu, Ustaz. Itu udah 217 orang tuh diisolasi, Ustaz. Mana? Masjid apa? Masjid di Taman Sari, Jakarta Barat tuh, Ustaz ya. Tadi malam tuh. Kebun Jeruk. 217 orang di karena 3 orang kena corona, Ustaz. Ya, Masya Allah. Makanya jadi itu cara memaknai yang salah, Ustaz. Betul, ya. Makanya tadi saya sampaikan, jangan benturkan antara takdir Allah qauliyah dengan takdir kauniyah. Ya, jangan benturkan itu. Karena semuanya takdir Allah. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum, Ustaz. Salam. Furqan ya? Iya, Afan Ustaz, baru gabung. Soalnya kadang ini tadi malam sama anak. Insyaallah. Sehat ya? Ya, izin saya mungkin kenalan dulu baru gabung ini Furqan ini Ustaz. Ya, tadi sedikit tadi ada saya dapat terkait dengan musibah ini kebetulan Ustaz. Terkadang kan kita ini kan di tengah musibah ini kan ada perasaan khawatir, perasaan takut lah gitu Ustaz ya. Perasaan takut dan khawatir di tengah musibah itu menandakan bahwa keimanan kita ini agak mana Ustaz, meskipun kita sudah sholat, kita sudah
insya Allah sering tadarus, tapi tetap ada perasaan kekhawatiran itu hinggap di hati itu kan. Mungkin Ustaz, mohon maaf. Ya, terima kasih Mas Furqan. Saya pernah diskusi sama seorang pilot. Pilot itu kan tiap hari nerbangin pesawat ya. Kita kan kalau naik pesawat kan selalu ada perasaan was-was. Saya tanya, itu Anda sebagai pilot kalau nerbangin pesawat masih ngerasa takut nggak? Atau udah bebas karena sehari bisa berkali-kali nerbangin pesawat? Apa kata dia? Saya masih ada rasa takut. Dan rasa takut itu tidak masalah. Justru dengan rasa takut itu yang membuat saya berhati-hati. Gitu. Kalau saya nggak punya rasa takut, kata dia, iya saya akan sembrono nanti. Ya, saya akan cuek aja gitu, nerbangin pesawat, ngegas, ngerem, seenaknya sendiri gitu. Tapi karena masih ada rasa takut, jadi saya lebih berhati-hati. Itu sangat ini sekali saya teringat terus gitu statement dari pilot itu. Saya pikir hal yang sama juga terjadi. Jadi kita harus punya perasaan takut bahwa virus ini akan menyebar dan menjangkiti kita, keluarga kita, tetangga kita, saudara-saudara kita. Harus dimunculkan perasaan takut itu. Ya. Untuk apa? Bukan untuk kemudian takut terus memendam diri di rumah, bukan. Tapi dia rasa takutnya harus men-trigger, memicu tindakan apa yang dilakukan untuk mencegah jangan sampai virus itu terus menyebar luas gitu. Ya, jangan sampai virus itu terus mematikan orang-orang lain dan membuat orang lain jadi sakit. Itu rasa takut dan rasa khawatir itu saya pernah bahas kalau nggak salah di sini ya, bahwa rasa takut dan khawatir itu sangat manusiawi dan harus terus dipelihara oleh manusia. Ya, harus terus dipelihara. Tinggal bagaimana cara kita mengarahkan rasa itu pada tindakan yang positif, pikiran yang positif, energi yang positif. Yang bagus. Nah itu poinnya di situ. Jadi nggak masalah rasa takut itu. Ya, tadi malam begitu dengar cerita dokter itu, wah takut juga saya ini kalau begini terus repot nih. Kita harus hati-hatian kalau gitu memberikan proteksi kepada tenaga-tenaga medis, dokter-dokter, subhanallah ya, kita mesti banyak berdoa buat saudara-saudara kita yang dokter dan perawat, ya, luar biasa mereka itu, ya, mereka ibaratnya mempertaruhkan nyawa dan mempertaruhkan hidup mereka untuk membela orang lain, itu masya Allah, tuh pahalanya luar biasa lah, ya, kita bayangkan betapa mereka meninggalkan keluarganya untuk merawat orang lain. Kita yang disuruh diam di rumah aja protes. Jangan protes. Ya. Orang-orang itu, para itu pengen pulang. Nggak bisa. Karena mereka harus merawat orang lain. Kita yang di rumah malah protes. Saya nggak habis pikir tuh orang yang berpikiran di rumah merasa bosan dan protes. Itu orang tuh salah tuh. Ada yang slack tuh kayaknya otaknya. Ya. Hobinya nongkrong, Ustaz. Iya. Itu perawat, dokter itu pengen pulang. Karena mereka hari-hari itu ada di rumah sakit dan harus merawat. Dan kalau mereka nggak merawat, siapa lagi yang merawat orang sakit itu? Ya, ini kita harus paham betul situasi seperti ini. Jadi cara memahami jangan melihat diri kita sendiri, tapi lihat dari kata yang lebih luas gitu ya, bahwa orang-orang itu sudah luar biasa. Bapak tahu kan alat APD yang dipakai perawat itu, yang kayak astronot itu sekali pakai dia nggak bisa ke toilet, dia nggak bisa wudhu, dia nggak bisa macam-macam gitu, dalam jangka waktu sekian jam, 8 jam atau 10 jam. Sementara kita pakai masker aja, udah kegerah, ini masker nggak enak banget, ini nih, napasnya susah nih, dilepas-lepas. Saya bilang, baru masker. Coba suruh pakai baju astronot itu. Masya Allah. Ya, kita perlu paham betul lah situasi-situasi ini ya. Jadi lebih bijak gitu kita cara menyikapinya. Saudara-saudara kita perjuangannya luar biasa. Ya. Dan ketika perawat itu pulang, pernah dengar cerita kan, mereka pulang, keluarganya kan nggak mau nerima. Bukan keluarga yang mau nerima, dianya juga sadar bahwa kalau saya pulang, meluk anak saya, meluk istri atau suami saya, ada potensi mereka tertular gitu.
itu kan masalah lagi. Ya, subhanallah. Ini memang Allah sedang menguji kita nih dengan virus ini, ujian yang luar biasa. Ya. Mangga silakan kalau ada yang lain mau menambahkan. Nah, Pak Bambang, sehat Pak Bambang? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Tuh, kayaknya lagi rebahan di ini kayaknya nih. Enggak, duduk di sofa, Ustaz. Masya Allah. Nggak pernah Gorengannya, gorengannya. Pak Bambang gorengan. Nggak pernah kita dikirim. di sofa nih. Ada tambahan yang lain? Ya. Bismillah. Kalau musibah, nah ada keterangan nggak di situ bagaimana sehebat apa kita harus menangani musibah gitu? Selain tadi ya, selain yang sabar, terus ini adalah ujian, kesadaran itu kan kesadaran keikhlasan ya. Nah dari sisi upayanya untuk bisa keluar dari musibah itu sekuat apa gitu antara keikhlasan dengan yang upaya gitu ya, upaya sekuat apa gitu yang ada di hadis itu. Iya, semaksimal mungkin ya, nggak ada batasannya. Pernah ada salah seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW, suaminya baru meninggal. Dia teriak-teriak nangis, gitu ya. Kemudian kata Rasulullah, sabar, kamu sabar. Malah marah dia. Kamu nggak ngerasain gimana sedihnya saya menghadapi musibah ini. Suami saya meninggal dan seterusnya. Kata Rasulullah, ya di situ sabarnya. Kalau nggak ada musibah, nggak ada ujian kesabaran. Yang namanya sabar itu ketika ada musibah. Ada batasnya nggak? Nggak ada batasnya. Jadi upaya yang kita lakukan nggak ada batasnya. Ya. Karena Allah sedang, kalau saya memahaminya, Allah sedang memberi kesempatan kita nih sebanyak mungkin untuk beribadah nih di sini nih. Sampai kapan? Sampai musibah ini berhenti, sampai orang yang kena dampak, ya, kena dampak dari musibah ini juga bisa hidup normal lagi. Ini dampaknya luar biasa ya, kita paham pasti ya. Orang-orang yang saudara-saudara kita yang hidupnya penghasilannya harian itu luar biasa berat gitu menghadapi situasi ini. Sampai mana kita berikhtiar menyelesaikan ini? Sampai semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Ya, dan nggak ada Rasulullah SAW atau Allah Subhanahu Wa Taala nggak memberi batasan atas itu. Artinya nggak ikhlas ya udah deh, sabar aja, diam aja gitu, gitu ya. Tetap perintah upaya itu tetap dimaksimalkan ya. Artinya upaya tindakan itu gitu ya. Kan kadang-kadang banyak golongan kita itu kalau udah musibah ya udahlah kita sabar aja. Artinya nggak ada upaya, misalkan upaya berobatnya kurang, upaya udah memang kita harus sabar aja. Itu takdir gitu misalkan. Itu salah meletakkan kata sabar dan kata ikhlas. Nah, ini yang tadi dari awal saya pengen luruskan cara kita memahami situasi-situasi dan makna-makna sabar, makna ikhlas, makna takwa, makna pasrah, makna tawakal, dan macam. Ya, jangan sampai kita salah menempatkan kata ikhlas pada situasi di mana kita menerima dan diam saja. Itu salah. Ya, itu salah ketika kita menempatkan kata ikhlas pada situasi. Ikhlas adalah kita diam dan nggak ngapa-ngapain. Sabar adalah kita diam dan nggak ngapa-ngapain. Itu salah tempat. Ya. Nah, mari kita perbaiki bahwa ketika kita menempatkan diri kita pada situasi sekarang ini diam saja, maka itu kita menempatkan diri kita pada posisi membiarkan keburukan ada di tengah-tengah kita dan kita mendiamkan itu. Kan kata Rasulullah, kalau engkau melihat sebuah keburukan, baik kemungkaran atau yang lain, maka rubahlah dengan tanganmu. Rubahlah dengan hatimu. Ya, pertolongan kamu, bantuan kamu kepada saudara kamu, ya, dengan keikhlasan itu akan mendatangkan pertolongan dan bantuan Allah kepada diri kita. Nah, ayat-ayat yang digunakan tuh harus tepat, gitu ya. Ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk berikhtiar semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Banyak ayat-ayat yang lain. Jangan salah gunakan ayat ya.
Saya memahaminya begitu, jadi ya. Ya, makasih Ustadz. Ada yang lain? Mas Widi, Angkasa Pura gimana Mas Widi? Lockdown? Ya, edisi curhat jadinya nih Pak Ustadz. Gimana nih pendapat ini? Apa namanya? Kita di situ banyak orang yang mulai dari awal Maret ini banyak kehilangan mata pencariannya, Pak. Dari sisi udara sampai sopir taksi pun ngalamin hal itu. Saya nyaksikan sendiri, Pak. Duh, nangis ras. Betul. Banyak sabar, banyak syukur. Ada cerita apa di sana? Iya, Pak. Bisa ceritain salah satu kisahnya? Nah, nanti di grup saya WA, Pak. Ada, Pak. Satu, Pak. Ya. Malah kesentuh. Kalau ngelihat gitu di depan mata kepala sendiri rasanya nyeh gitu, Pak. Sementara kita yang diperintahkan buat duduk di rumah, diam diri, tadi Pak Ustadz bilang sedekah. Aduh, rasanya kok bener-bener. Ya. Betul, ya. Jadi situasi ini berat buat kita dan buat saudara-saudara kita. Makanya saya mendorong kita semua coba berbuat semaksimal yang bisa kita lakukan, ya, baik diri kita sendiri maupun kita menggerakkan orang-orang lain untuk bergerak bersama-sama menolong saudara-saudara kita yang punya posisi atau punya otoritas untuk melakukan sesuatu. Mari kita lakukan. Ya, ini perguliran ke depan ini kita belum tahu nih sampai kapan selesainya ya. Situasi-situasi ini kita belum tahu. Ya. Wallahu alam, Allah punya skenario apa terhadap situasi ini kita juga nggak tahu juga. Ya, yang penting kita percaya saja bahwa Allah sedang menguji kita dan Allah sedang melihat seberapa jauh keimanan kita dan cara kita bersikap dalam menghadapi ini. Salah satu bukti keimanan itu kita harus yakini bahwa dia harus dibarengi dengan amal soleh. Ya. Iman dan amal soleh itu nggak bisa dipisahkan. Jadi jangan sampai kita mengaku beriman tapi nggak ada amal kebaikan yang kita lakukan buat orang lain. Itu nonsen. Ya. Jangan kita bicara, saya beriman, tapi nggak ada amal soleh yang kita lakukan untuk orang lain, itu omong kosong imannya. Ya. Dan sebaliknya, amal soleh kalau nggak ada imannya, juga nggak ada maknanya juga di hadapan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Barengi iman dengan amal soleh itu. Nah, jadi itu barangkali ya teman-teman sekalian dalam menghadapi situasi dan kondisi ini, mudah-mudahan Allah memberkahi kita dan menjaga kita. Apa? Ada yang mau tambahkan? Ya, ada kabar nggak dari Pak Sugeng? Nggak ada ya? Bambang, Pak Bambang tuh mungkin, Udah hilang Pak Bambang. Ada? Pak Bambang itu? Pak Bambang Harjanto? Saya jawab itu, dijawab Ustaz. Pak Bambang. Maksudnya kalau akad nikah putra Pak Sugeng masih dilaksanakan, kita bisa menjadi saksi secara online nih.